Kuanteng kan kalau dandan mah. Musik. Pasca kasus diambil alih NTSB, si Ep protes keras ke Direktur Pusat CDC bernama Everett. Tapi percuma karena kasus ini sudah bukan lagi tentang penyakit. Si Everett ini juga terkesan seperti nerima begitu aja. Gak tahu apakah dia juga terlibat dengan permainan si Palmer apa enggak. Yang jelas si Jim di sini mulai merasa bersalah karena telah meloloskan peti, menghubungi si Greg asisten si Palmer, minta untuk bertemu karena ada hal yang mau dibicarakan. Korban selamat berikutnya bernama Ansel. Gak tahu apa yang menjadi spesial dari keempat korban selamat. Yang jelas sejauh ini mereka memiliki kesadaran penuh meski dirinya sudah mulai bertransformasi dan insting perkenyotannya juga sudah bangkit. Kita kenalan dulu dengan orang baru bernama Vasily Pet, seorang pemburu tikus mendapat tugas khusus dari kantor wali kota. Kabarnya ada tikus besar yang menggigit Putri Pawalkot. Kembali ke rumah sakit, si pilot keadaannya semakin buruk, lehernya kaku, sensitif terhadap cahaya alami, dan disorientasi mental. Sejauh ini segala macam gejala dari infeksi sistem saraf disebabkan oleh cacing darah. Si Ep berterima kasih pada semua dokter, tapi dia minta supaya mengembangkan protokol untuk kesembuhan si pilot karena si Ep-nya sendiri ada acara yaitu sidang hak asuh anak, sedangkan si Noranya minta izin untuk menemui si Abraham. Si Jim yang datang ke Stoneheart Group seketika semua jendela tertutup karena yang nemuin dia adalah si Thomas. Katanya si Greg sedang ada urusan, tapi si Thomas sudah tahu maksud dan tujuan si Jim. Cuma si Thomas tidak menjawab pertanyaan si Jim tentang isi peti dan kemana para mayat menghilang. Dia hanya memberikan sejumlah uang sebagai bayaran si Jim yang telah melakukan tugasnya dengan baik. Sempat tidak mau nerima dan memilih akan lapor polisi, tapi si Thomas lagi-lagi punya kartu as pada setiap orang yang diajak kerjasama. Si Jim yang sedang membutuhkan uang banyak supaya bisa mengobati istrinya yang terkena kanker, dijanjikan si Thomas dia akan masuk pada 100 orang beruntung dari 30.000 pendaftar yang bisa mengikuti percobaan antibodi monoklonal menjanjikan. Di mana dari 30.000 pendaftar itu salah satunya adalah istri si Jim namun dapat penolakan. Tapi kalem, keputusan itu bisa kami rubah. Si Jim yang sudah mengorbankan segalanya demi kesempatan itu tidak bisa menolak tawaran si Thomas, bahkan kerja sama mereka justru malah akan terus berlanjut. Si Nora menghadiri sidang pembebasan si Abraham. Sebenarnya yang memberatkan dia bukan tentang penerobosan, melainkan pedang yang dibawa si Abraham dianggap sebuah ancaman. Tapi si Abraham berdalih itu hanya tongkat untuk membantunya berjalan dan berjanji akan meleburkan pedangnya diganti dengan tongkat sebagaimana mestinya. Ia pun akhirnya dibebaskan, tapi si Abraham tidak mau lagi menjelaskan apapun pada si Nora. Selain semua ini sudah terlambat, si Nora juga dianggap tidak berguna. Jangankan membantu membunuh dan membakar para mayat, menyerahkan data semua penumpang pesawat pun si Nora tidak mau dengan dalih protokol keamanan. Until you are willing to do what needs to be done, you're of no use to me. Singkat cerita, sidang si Ep juga sudah selesai. Hak asuh anak jatuh ke tangan mantan istrinya. Wajar karena si Ep tidak ada waktu untuk mengurusnya, tapi si Ep mendapat kabar dari si Nora, nyuruh supaya segera datang ke rumah sakit. Namun, Sin beralih dulu ke si Vasily. Ceritanya tikus berhasil dia tangkap. Namun, setelah keluar dari gedung, dia melihat fenomena aneh. Puluhan tikus atau bahkan mungkin ratusan berbondong-bondong keluar dari saluran air entah mau kemana. Beralih ke si tukang rocker, padahal karir dia itu sedang naik-naiknya. Rencana tur konser juga jadinya batal karena kondisi si Bolivar yang katanya kurang sehat. Tahu gak gengs kenapa hasrat ngencerit dia waktu itu tiba-tiba kendor? Ternyata bukan karena nafsunya yang hilang, melainkan karena si Johnny-nya yang terbang. Sang dokter yang sedang mendengar keluhan si Bolivar pun kaget kenapa Johnny-nya bisa menghilang. Tapi kalem, cenah tong riwe, si dokter punya kenalan dokter spesialis kelamin dan akan menjamin kerahasiaan ini.
Setelah bebas, si Abraham bergerak cepat. Beruntung dia punya nasabah seorang hacker, jadi si Abraham pun kini mendapatkan data para penumpang pesawat, dan sebagai gantinya si Abraham mengembalikan barang gadaiannya. Jadi si pilot ini seperti mendengar sebuah bisikan. Perubahan drastis pada si pilot membuat heran si F, karena dalam dunia medis itu mustahil. Operasi pun akan dilakukan untuk mencari tahu apa yang telah terjadi dalam tubuhnya. Tapi scene beralih dulu ke CEO Regis Air, maskapai pesawat kecelakaan. Dikunjungi oleh si Thomas, membuat seolah-olah dia telah bundir. Di sisi lain, atas permintaan si Ansel, dia katanya pengen sendiri nyuruh istrinya supaya membawa anak-anak nginep di rumah neneknya. Kembali ke si Ep yang sedang menyiapkan operasi, si Jim datang niatnya dia mau jujur, tapi baru juga memberi kabar kalau istrinya keterima uji coba antibody. Keburu ada panggilan yang ternyata si pilot tiba-tiba menghilang. Still here somewhere. So is whoever took him. Jim? Nothing. I don't see anything. Anybody got a view? Nothing here. No sign of him. Jim, where are you? In the basement. Okay, I found him. He's in the kitchen. Captain Redfern. Captain Redfern. Jim? Stay away from him. Bagaikan tahu gecrot. Apakah kematian si pilot akan berdampak pada rencana si Thomas, cenah gengs? Kating atunya. Si Nora pun teringat dengan perkataan si Abraham kalau para mayat harus dipenggal lalu dibakar. Tapi sebelum itu si Jim akan membedah dulu si pilot. We gotta call this in. Records. Ternyata si pilot juga sama, dia kehilangan Johnny-nya, namun ada yang cukup menganehkan. Setelah dibedah, paru-parunya mengering, jantungnya mengerut, tapi ada beberapa bagian yang terlihat sehat, bahkan ada beberapa organ baru yang berfungsi untuk menggerakkan sistem pengenyot yang memiliki panjang 2 meter. Terdapat seperti kotoran kelelawar di sana. Beralih ke Stoneheart Group, tragedi pesawat ditambah bundirnya CEO Regis Air membuat pasar saham hancur. Sebenarnya itu tidak berefek pada perusahaannya si Palmer, cuma netizen mengira itu ulah penguasa yang serakah. Jadi para komunitas online mengkampanyekan hacking besar-besaran untuk menghancurkan perusahaan besar di New York. Khawatir perusahaannya akan kena, maka dia nyewa seorang hacker dan dia bernama Dutch Spelders. Are we doing this? Yes, you're hired. Thank you for coming in. Keesokannya, istri si Ansel yang mau ngecek keadaan suaminya, tapi dia faktanya tidak ada di rumah. Namun terlihat sesuatu yang janggal dari jendela, dan itu ternyata anjingnya yang sudah tercabik-cabik. Ansel, is that you? Untung si Ansel mengikat dirinya. Sedangkan si Ep tidak membakar si pilot karena akan dijadikan bukti nyata, meskipun muncul penyesalan dalam dirinya karena tidak mendengarkan perkataan si Abraham. Mungkin masalahnya gak akan seruat ini, tapi apalah daya, si Jim pun melanjutkan niatnya yang sempat tertunda tadi. Dia jujur dirinya lah yang telah meloloskan peti itu dan menceritakan pertemuannya dengan si Greg. Awalnya dia menghampiriku karena mau menjual alat medis, tapi gak tahu gimana dia bisa tahu semua hal tentangku.
sampai ke masalah hutang bekas pengobatan istriku, padahal aku tidak pernah menceritakan itu pada siapapun. Puncaknya, saat mendapat penolakan untuk uji coba antibodi, si Jim yang merasa sangat hancur, tapi lagi-lagi dia datang dengan bantuannya. Merekalah yang meloloskan istriku menjadi bagian dari 100 orang terpilih dan aku tidak punya pilihan lain. My wife alive. Iya, tapi bagi si Eb itu tetap sebuah pengkhianatan. Mereka berdua memutuskan hubungan dengan si Jim dan akan mengumpulkan korban selamat sendiri. Orang pertama yang diingat si Eb adalah si Arnold dan dia jugalah orang pertama dalam daftar yang akan dikunjungi si Abraham. Malamnya, si Palmer mendapat kabar baik karena salah satu cara si Velders mengatasi hacker adalah melumpuhkan jaringan internet dan itu berhasil dia lakukan. Masih ingat dengan orang yang nyingkirin CDC dari kasus pesawat? Ini dia, orangnya bernama Maggie, merupakan seorang menteri. Gak aneh jika dia nurut pada si Palmer karena status menterinya dia dapatkan atas dukungan penuh si Palmer. Jadi apapun yang dibutuhkan si Palmer, apapun yang diinginkan si Palmer, si Maggie akan selalu siap membantunya. Modar we, atuh padahal Maya. Jadi si Palmer ini mengalami kegagalan fungsi hati dan harus segera dilakukan transplantasi karena hati baru sudah siap. Sebenarnya si Palmer nahan operasi karena harapannya segera dianugerahi keabadian. Tapi apalah daya, di saat genting seperti ini saja, si Thomasnya tidak ada dan tidak bisa dihubungi. Yes, you have my consent. Get on with it. Kembali ke si Eb yang baru sampai di rumah si Arnold, nampak sangat paranoid dan yang terdengar juga hanya lagu balonku. Move! Get out of the way! Melihat aksi si Abraham yang dianggap brutal oleh si Nora, tapi si Eb mah sudah mulai paham, mencoba menjelaskan kalau mereka semua sudah mati, mereka hanya tubuh yang dikendalikan dan hanya kita yang bisa menghentikannya. Tapi hal itu tidak berlaku bagi si Nora karena yang ada di kepalanya selalu prokocot, dan prokocot. Jadi dia memutuskan keluar. I assume you're not staying with us. Please be safe. Keesokannya, dokter spesialis kelamin datang untuk memeriksa si Bolivar. Dia pun diantar oleh manajernya dan ditinggal setelah mereka berdua bertemu. Dr. Evanston? Gay! Si manajer nelpon temannya dan memberitahu apa yang telah terjadi, nyuruh supaya keep calm dan jangan lapor polisi karena dia tahu siapa orang yang tepat bisa menanganinya. Are you sure? Si Eb kini sudah bergabung dengan si Abraham. Si Abraham pun menjelaskan secara singkat kalau virus ini berasal dari suatu makhluk yang dia sebut dengan sebutan The Master, sudah hidup selama ribuan tahun, menanamkan virus melalui parasit yang bisa merusak sifat manusiawi dan menimbulkan rasa haus yang liar. Beberapa manusia akan mengalami flu dan bersin-bersin sebelum virus itu menguasai dirinya, seperti yang terjadi pada keempat orang selamat. Dan itu bukan karena sistem kekebalan tubuh mereka yang kuat, melainkan si The Master ini pinter dalam hal manipulasi dan disinformasi. Keempat orang itu hanya sebagai pengalihan memberi waktu pada 200 orang yang mati untuk bangkit menghancurkan manusia, dimulai dari orang tercinta mereka. Si Eb punya sebuah rencana supaya kita bisa membentuk pasukan kecil-kecilan. Dirinya butuh bukti kuat, mungkin semacam rekaman supaya atasannya mengerti dan percaya kalau mereka itu sangat berbahaya. Sesampainya di rumah si Ansel, sang istri rupanya memilih bundir karena tidak kuat menghadapi semua ini. Anak-anaknya juga dia titipkan pada saudaranya. Mendengar ada pergerakan dalam gudang, lantas mereka pun segera mengeceknya.
our job easier. He chained himself. Good enough. Beralih ke korban selamat keempat yang paling lambat bereaksi bernama Joan, memiliki 2 orang anak yang diurus oleh seorang pengasuh bernama Neva, sedangkan suaminya berada di luar kota. Merasa kurang enak badan si Joan punya pikiran, mungkin dengan berolahraga akan membuat dirinya seger. Namun tiba-tiba matanya sakit si Neva yang melihatnya pun merasakan ada yang janggal. Lantas dia pun segera berkemas, membawa anak-anak berdalih akan mengajak mereka jalan-jalan dan hanya akan pergi sebentar saja. Just not too late, Neva. No, of course not. Kembali ke rumah singgah si Bolivar, awalnya orang yang dikirim ini hanya untuk membersihkan darah, lebih tepatnya menghilangkan jejak. Tapi Now who's gonna pay me? operasi memang berhasil, tapi ini untuk yang terakhir kali karena tubuh si Palmer sudah tidak kuat lagi nahan trauma. Harapan dia satu-satunya adalah segera mendapatkan keabadian, namun sampai saat ini si Thomasnya masih juga belum bisa dihubungi. Si Vasily yang sudah kembali ke kantor, dia heran kenapa akhir-akhir ini banyak sekali laporan tentang tikus-tikus nakal. Mereka tidak pernah berimigrasi kecuali kehabisan makanan, tapi itu sangat tidak mungkin, atau ada sesuatu yang memaksa mereka keluar dari sarangnya. Jadi daripada berteori, si Vasily akan pergi ke got untuk mengeceknya. Di tengah kebingungannya, si Nora mendapat telepon dari panti jompo kalau ibunya hampir keselak es bonbon. Lantas ia pun segera mengunjunginya, di mana hal itu si ibu lakukan karena dia sangat pengen sekali pulang. Tapi si Nora tidak mengizinkan karena tidak ada yang menjaganya di rumah, hanya bisa menenangkan dan mencoba membuat ibunya paham kalau disinilah adalah tempat terbaik untuk ibunya saat si Nora akan menemaninya sampai tertidur. Tapi eta tiba-tiba para vampir ini sudah mulai menampakkan dirinya. Si Ep yang akan menunjukkan rekaman pada manajer CDC, tujuannya supaya si Ep mendapatkan bantuan dan bisa mengkarantina seluruh kota untuk menekan penyebaran virus. Gak tahu apa yang ada di pikiran si Everett. Jelas-jelas dalam video makhluk itu sangat mengerikan, tapi yang dia lakukan malah nelpon FBI. Si Jim pun memberitahu si Ep gak tahu bagaimana caranya mereka mendapatkan rekaman pada saat si Ep menyeret mayat si pilot. Yang jelas posisimu saat ini kurang bagus, tapi berkat bantuan si Jim, si Ep berhasil melarikan diri dari sana. Cuma si Ep masih belum bisa memaafkan si Jim. Masalah lain pun muncul karena esok hari akan terjadi gerhana matahari. FBI langsung mencari keberadaan si Ep dikarenakan mereka sudah bercerai. Jadi si Kelly memang tidak tahu apa-apa, cuma FBI berpesan tolong hubungi kami jika kalian melihatnya. Si Ep-nya sendiri diam-diam masuk lewat pintu belakang. Tapi diam-diam pula pacar baru si Kelly nelpon FBI yang mungkin masih belum jauh. Si Ep niatnya hanya ingin membawa si Kelly dan anaknya ke tempat aman, baru juga memberitahu masalah wabah yang sulit dipahami si Kelly. FBI keburu datang dan berhasil nangkap si Ep. You call the FBI? Put your hands behind your head. Run. Sedangkan si Abraham, dia terus melanjutkan pemburuan tanpa ditemani si Ep. Si Abraham seharusnya sadar kalau rumah ini memiliki anggota keluarga cukup banyak, tapi itu nampaknya bukan masalah.
Ternyata si Abraham memang beneran sakit, geng. Sangat tidak memungkinkan dengan kondisinya saat ini melawan vampir yang lumayan banyak. Jadi dia memilih untuk membakar rumah dengan cara meledakkan kompor gas. Si Nora mendapat telepon dari si Jim kalau si Abe saat ini ditahan FBI atas tuduhan pembunuhan. Tidak lama dari itu pun ada yang datang. Mereka adalah FBI yang juga sedang mencari si Nora. Jelas dalam perkambing hitaman ini pasti adalah si Thomas. Karena si Jim yang juga ikut andil, dia malah terbebas dari tuduhan. Entah rencana apa lagi yang sedang disusun olehnya, karena satu anak buah si Palmer mendatangi Mang Agus. Seperti biasa Mang Agus dipaksa ikut dengan berbagai macam ancaman. We're gonna end that shit today, though. Jadi katanya Mang Agus melanggar salah satu dari 3 aturan, mencoba mengecek peti, jadi perjanjian kita dianggap batal dan kau harus tetap bekerja untukku. Tugas Mang Agus kali ini adalah mengambil mayat yang dibekukan di basement rumah sakit ST Sebastian. Di sana sudah ada rekanmu yang menunggu dan kamu pasti tahu harus membuang kemana mayat itu supaya aman. Mang Agus sebenarnya sudah muak karena ibunya terus-terusan diancam, tapi jangankan membunuh, melawannya saja Mang Agus kerepotan dan pada akhirnya Mang Agus tetap terjerumus ke dalam permainannya si Thomas. Sadar gerhana matahari akan segera berlangsung, tidak ada tempat aman yang terpikirkan oleh si Nora selain alamat rumah yang dia dapatkan dari daftar iklan pada telepon umum. Tidak seperti biasanya, si Vasily yang biasanya paling lambat datang ke kantor, kali ini malah jadi yang pertama karena masih sepi. Usut punya usut, bukan karena para karyawan belum pada datang, melainkan... Boss? Nah, ketemu lagi kan pasti si Jim sih. Mereka pun segera OTW ke rumah sakit, tapi kita singkat waktu saja. Ceritanya mereka sudah ngambil mayatnya, tapi si abang Mang Agus penasaran dan sempat membuka kantongnya. Melihat itu, mereka berdua hanya bisa terdiam tanpa kata. Because my phone told me to. Me? Leave it! These are the passengers. That's him, right there. Hey! No, wait, stop! Freeze! Kesalahan fatal, FBI tidak mendengarkan si Abe. Virus sudah menyebar kemana-mana termasuk ke tempat kerjanya pacar si Kelly. Apakah dia akan modar? Gerhana matahari ini seperti para vampir sedang diulang tahun kan? Mang Agus juga terkena dampaknya. What is it? Belum juga sempat mengeluarkan cacingnya, mereka keburu ditangkap FBI yang mengira adalah penyebab huru-hara. Gerhana pun usai, si Abe mendatangi pegadaian si Abraham. Ternyata di sana ada si Nora yang sudah memutuskan kembali bergabung. I have a new plan. Penyebaran virus ini terkesan lambat. Para korban saat gerhana matahari juga tidak diperlihatkan. Apakah mereka semua terbakar atau gimana? Yang jelas saat ini suaminya si Joan mendapat telepon dari si Neva. Dia mengabarkan kalau istrinya sakit dan bertingkah aneh, nyuruh segera pulang. Lantas dia pun menanyakan anak-anak. Dijawab si Neva, mereka berdua aman di rumahku. Dia pun minta si Neva supaya mengembalikan anak-anak ke rumah karena dirinya akan segera OTW. Tapi si Neva berdalih anak-anak sudah tidur dan akan mengantar mereka besok. Credit machine not working tonight. Cash only. Gotta run inside and get cash. I'll be right back.
Man. What the? Start the car, go! Go! Look out! Jesus Christ! What's up? What are you doing? Untung aja si Neva belum kesana, berhasil lolos dari vampire di luar, tapi tidak dengan istrinya. Services have been suspended for this area. This is a recording. Oh my god. Station authorities just announced the Kembali ke si Abraham yang sedang mempersiapkan segala peralatan. Counter vampir hampir sama seperti pada umumnya, cuma kalau di sini lebih mengedepankan perak seperti senjata paku perak dan pedang peraknya si Abraham. Si Abraham juga menambahkan kalau masalah ini bukan lagi tentang logika, jadi tidak ada prokocot, percayakan semuanya padaku. Dan hal pertama yang harus kita lakukan sebelum menemukan The Master, kita harus mencari tahu dulu siapa manusia pembantunya. Si Nora pun teringat dengan si Jim yang dibayar untuk meloloskan peti. Sebenarnya si Ep gak mau berurusan lagi dengan si Jim, tapi mau gimana lagi, hanya si Jim satu-satunya orang yang bisa memberi petunjuk. Beralih ke Mang Agus yang dianggap komplotan huru-hara, sempat menjelaskan kalau mereka adalah makhluk aneh yang memiliki panjang lidah 2 meter, tapi FBI malah mengira Mang Agus sedang ngeplay akibat narkoboy, jadinya mereka berdua tetap ditahan. Tapi si abang dia sudah terinfeksi, gengs. Minta petugas supaya mendatangkan tim medis pun kurang direspon. Para medis akan datang ketika mereka punya waktu. Mereka pun langsung menemui si Jim di rumahnya. Si Abraham pun bertanya seperti apa ciri-ciri orang yang telah menyuruhmu. Dari ciri-ciri yang dikatakan si Jim, si Abraham tahu kalau itu adalah si Thomas, namun dia bukan manusia. Tapi gak apa-apa, bisa nangkap si Thomas, malah itu akan lebih baik. Si Abraham minta si Jim supaya memancingnya keluar. Si Thomas tiba-tiba datang, si Palmer pun sedikit menyinggungnya. Rencana apa yang belum berjalan dengan sempurna, jadi ternyata melumpuhkan internet adalah sebagai bentuk pengalihan supaya berita tentang kemunculan vampir tidak cepat menyebar. Tapi ada satu hal yang mengganjal pikiran si Palmer, yaitu This is Jim Kent. Look, I didn't destroy Redfern's body. Dan itu adalah pesan si Jim yang minta si Thomas menemuinya di Grand Central jam 15.30. Katanya si Jim belum membuang mayat si pilot dan dia minta ditukar dengan uang. Kent would never have the courage to try this on his own. The Jews behind it. See? Beralih ke si Neva yang sudah sampai di rumah. Evil Noah has possessed us. Untungnya terhalang kaca, masalahnya sampai kapan kaca itu bisa bertahan. Sedangkan si Jim dia juga sudah berada di tempat yang sudah dijanjikan. Berarti saat ini sudah jam 4:30 sore. Tapi si Thomas sudah tahu dengan rencana si Jim. Dia menanyakan di mana si Yahudi alias si Abraham dan memberi 2 pilihan. Tetap bekerja untukku atau keselamatan kau dan istrimu akan terancam jika kau bergabung dengan si Abraham. Then I guess you've made your decision. All right, we have to find the tracking. Come on. Apologize for the inconvenience. 7 train service, 74. Please stand clear of the closing
230-385. I want you to stay in jail. Jelas si Abraham bukan lagi tandingan si Thomas. Kita kembalikan ke si Neva. Para vampir berhasil menjebol kaca. Tapi tiba-tiba Come to me. wah, siapakah gerangan mereka ini? Dari wujudnya jelas mereka bukan manusia. Apakah mereka vampir yang baik hati dan suka menabung? Semuanya diamankan oleh dia kecuali anak si Neva karena dia sudah terinfeksi. Gimana? Makin seru kah? Penasaran? Penasaran dong? Kita lanjut lagi di next video, oke? Bye-bye. Aduh, hampura ya. Kalau suaranya bisa serak-serak membagongkan. Kerada ya habis terkenyot vampir.